Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan iya, ini adalah Samsung Galaxy S10, sebuah mantan flagship yang keluar di tahun 2019. Dan gue ngedapetin handphone ini di harga cuman 1.090.000 aja. Tapi ada minusnya, penasaran apa minusnya? Jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan handphone Samsung Galaxy S10 yang gue beli dengan harga 1.090.000. Sebenarnya secara fisik handphone yang satu ini nggak kelihatan ada minusnya ya teman-teman, karena di bagian backdoornya ini berasa ataupun juga terlihat mulus-mulus aja. Di bagian bezel kanan kirinya itu pun juga nggak ada tanda-tanda dia bekas jatuh, den ataupun juga lecet gitu teman-teman. Ini beneran mulus, tapi kalau lo perhatiin ya teman-teman, di bagian backdoornya ini dia backdoornya agak ngangkat nih teman-teman. Nih seperti ini, backdoornya ngangkat dan bahkan dia backdoornya bisa dilepas seperti ini. Itu salah satu minus yang ada di Samsung Galaxy S10 yang gue dapetin di harga cuman 1.090.000 aja. Tapi kalau lo perhatiin ya teman-teman, ya ini dia tidak ada tanda-tanda bekas bongkaran. Artinya backdoornya ini lepas karena memang murni karena umur aja teman-teman. Lo pernah nggak sih ngelihat beberapa handphone Samsung yang backdoornya itu juga mengalami renggang seperti ini teman-teman? Ya memang mungkin nggak sampai lepas ya, tapi kan ini umurnya sudah lumayan lama ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang ini sangat lama, umurnya ada di 6 tahun. Karena memang handphone ini rilis di Indonesia itu bulan Februari tahun 2019. Itu salah satu minusnya teman-teman. Dan minus yang lainnya itu ada di bagian layarnya teman-teman. Oke, ini di bagian layarnya emang terlihat mulus-mulus aja ya teman-teman. Gak ada yang namanya retak, gak ada kelihatan yang baret-baret kayak gimana. Ini layarnya mulus-mulus aja. Tapi kalau kita buka ya kunci layarnya ataupun kita nyalain handphonenya, ini dia ada garis di bagian tengahnya teman-teman, ataupun juga green line. Tapi ini green line-nya tipis aja, cuman di bagian tengah sini aja nih teman-teman. Nah yang bikin gue emes sebenarnya sama handphone yang satu ini, Samsung Galaxy S10 ini, itu dirilis di tahun 2019 dan dia sudah menggunakan fingerprint under display yang sistemnya itu ultrasonic teman-teman. Jadi dia sekali towel aja ya, kayak gini teman-teman. Kita nyalain dan dia sekali towel kayak gini udah bisa langsung kebuka gitu teman-teman, karena memang dia fingerprintnya sudah ultrasonic. Dan kalau lo perhatiin ya teman-teman, ini layarnya masih sangat-sangat mulus. Jadi minusnya di harga 1.090.000 ini cuman ada di bagian backdoor yang renggang, bahkan bisa dilepas untuk backdoornya, dan juga ada di bagian layarnya yang green line seperti ini. Untuk fungsional yang lainnya ini udah gua tes ya teman-teman, itu tidak ada kendala sama sekali. Wi-Fi-nya berjalan dengan lancar, Bluetooth-nya pun juga bisa berjalan dengan lancar, GPS-nya, senter, dan yang lainnya itu semuanya lancar ya teman-teman. Data seluler itu lancar, hotspot itu juga lancar, perekaman layar itu juga semuanya lancar. Jadi minusnya itu cuman ada di bagian backdoor yang renggang seperti ini, dan juga di bagian layarnya yang green line nih teman-teman. Jujur gue sebenarnya nggak tahu kenapa handphone ini bisa terjadi green line ya teman-teman. Gue emang ngedapetin handphone ini dengan kondisi yang seperti ini. Memang sudah seperti ini ya, ada di bagian layarnya dan juga ada di bagian backdoornya. Kalau ditanya apakah ini worth it atau enggak, jujur dengan harga yang cuma 1.090.000, menurut gue ini handphone harganya, menurut gue handphone ini cukup worth it gitu teman-teman. Kenapa? Karena dengan harga cuma 1 juta, lo udah bisa ngedapetin handphone dengan kualitas perekaman kamera hingga bisa 4K 60 fps teman-teman untuk kameranya, baik depan ataupun juga belakang. Nah ngomongin soal kamera ya teman-teman, Samsung Galaxy S10 ini dia punya 3 buah kamera di bagian belakang ya teman-teman. Ada kamera utamanya di 12 megapiksel dan juga ada kamera ultra wide juga 12 megapiksel, dan juga ada satu kamera lagi yang 16 megapiksel teman-teman. Entah yang ultra wide-nya 16 megapiksel atau yang telenya 12 megapiksel. Pokoknya intinya dia ada 3 buah kamera, 12 megapiksel, 12 megapiksel, dan juga ada 16 megapiksel. Nah, di bagian belakang ini selain ada kamera, dia juga ada lampu LED flash, serta di bagian sebelah sini dia ada sensor teman-teman. Nah, sensor ini ya teman-teman, ini
terakhir itu cuma ada di Samsung Galaxy S10 ini teman-teman. Ini adalah sensor untuk mengukur detak jantung, untuk mengukur tekanan oksigen di dalam darah, dan juga bisa mengukur level stres kita teman-teman. Ini sensor yang ada di bagian belakang. Ya, dia menggunakan sistem inframerah kayak gitu, nanti dia bakal nyala kelap-kelip yang bisa mengukur seberapa banyak detak jantung kita, seberapa banyak tingkat oksigen di dalam darah kita, seperti itu teman-teman. Ini teknologinya cuman sampai di Samsung Galaxy S10. Di Samsung Galaxy S20 ke atas itu sudah dihilangkan teman-teman. Dan untuk kamera depannya ini dia ada satu aja teman-teman, di resolusi 10 megapiksel, dan handphone yang satu ini kameranya itu normal-normal aja nih teman-teman. Kayak gini nih, kameranya tuh nih, kamera depan normal-normal aja, terus juga kamera belakangnya itu pun juga normal-normal aja. Gue udah coba ngetes kemampuan kameranya, dan seperti ini teman-teman untuk kemampuan kamera dari Samsung Galaxy S10 yang kondisinya minus teman-teman. Oke, ini untuk yang satu kali, ini yang ultra wide. Oke, seperti itu, dan ini untuk yang di tele zoom ya, 2 kali. Oke, seperti itu, dan ini untuk hasil kamera depannya. Nah, untuk kamera telenya, karena dia backdoornya ini dia renggang ya teman-teman. Seperti ini, backdoornya renggang, dan ini dia bisa digeser-geser. Nah, tadi lensa telenya itu seperti ada vignetnya di bagian kanan kirinya. Pastiin aja sebenarnya untuk bagian backdoornya ini rata dan presisi, supaya kamera ultra wide-nya itu jadi jadi nggak ada vignette di kanan kirinya teman-teman. Nah, kan seperti ini udah nggak ada lagi vignette-nya. Kalau yang tadi itu dia ada vignette-nya teman-teman. Karena dia posisi backdoor-nya ini dia sudah renggang, dan frame kameranya itu dia agak bergeser, jadi ketutupan sama frame kameranya ya, sama backdoor yang posisinya nggak presisi. Jadi tinggal dipastiin aja, nanti tinggal dilem ulang gitu ya teman-teman, supaya dia posisinya lebih presisi lagi gitu teman-teman. Nah, buat lo yang nanyain gimana skor Antutu dari si Samsung Galaxy S10, dia pakai Exynos 9280 ya teman-teman. Dia bisa mendapatkan skor sebesar 593 ribuan poin, dan dia di sini gue sudah melakukan pengujian storage test juga ya, mendapatkan skor di angka 22.000 poin dengan menggunakan UFS kepala 2. Kalau gue baca sih sebenarnya teman-teman, dia menggunakan UFS 2.1 dengan speed rate-nya itu ada di 845 MB per detik, dan juga untuk speed tulisnya ada di 195 MB per detik. Tapi ini menurut gue kayaknya agak terlalu kecil untuk ukuran sebuah UFS 2.1 nih teman-teman. Cuman yang menarik lagi dari handphone yang satu ini, meskipun handphone ini murah dan ada minusnya ya teman-teman, dia punya fitur yang namanya Samsung DeX teman-teman. Ya, jadi lo bisa mengkoneksikan handphone ini ke PC, nggak cuma PC sih sebenarnya. Lo bisa mengkoneksikan handphone ini ke laptop, ke PC, ataupun juga langsung ke monitor, ataupun juga ke TV menggunakan port USB Type-C-nya ini dihubungkan langsung ke monitor. Dia nanti bakal punya fitur yang namanya Samsung DeX. Ya, dengan harga 1 jutaan lo udah bisa ngedapetin handphone yang punya port USB Type-C itu, dia bisa display out teman-teman. Dan nggak cuma itu teman-teman, di bagian bawah sini dia ada port jack audio 3,5 mm, dan dia juga punya dual stereo speaker di bagian atas sebelah sini dan juga di bagian bawah. Nah, untuk layarnya sendiri dia pun juga sudah curve seperti ini ya teman-teman. Layarnya dia sudah curve seperti ini, dual stereo speaker, dan layarnya ini dia resolusinya ada di 1440 ya. Artinya dia lebih tinggi dibandingkan beberapa handphone yang lain, bukan cuma Full HD Plus aja. Kalau 1440 artinya dia sudah 2K teman-teman untuk resolusinya. Refresh rate-nya dia ada di 120 Hz ya, untuk penyegaran layar. Biasanya seperti itu. Kalau Samsung namanya adalah penyegaran layar. Yuk coba kita lihat di sini ya, untuk pengaturan tampilannya. Oke, nah ini resolusinya dia ada di HD Plus, Full HD Plus, atau juga WQHD Plus ya, WQHD Plus. Oke, nah untuk yang Full HD Plus ini dia resolusinya di 2280 x 1080 pixel, sedangkan untuk yang paling tinggi ya 1440 2K ya seperti ini, dia 3040 x 1440 dengan refresh rate itu dia ada di 120 Hz seperti itu teman-teman. Harusnya di 120 Hz untuk layar di Samsung Galaxy S10 nih teman-teman. Oke, kita belum cobain kemampuan video ya dari si Samsung Galaxy S10-nya ini. Kita cobain untuk di resolusi 1080p 60 fps aja. Oke teman-teman, yang lo lihat ini adalah sampel kamera kamera belakang dari Samsung Galaxy S10
yang gue beli di harga 1.090.000 aja teman-teman. Ya, ini resolusi 1080 60 fps, dipegang pakai tangan aja dan dia sangat-sangat stabil. Jadi cocok nih kalau misalkan emang seandainya lo pengen konten ya teman-teman, lo pengen konten tapi nggak mau punya handphone yang harganya mahal-mahal banget tapi tetap punya kualitas kamera yang bagus. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita cobain untuk kamera depan dan ternyata dia juga bisa langsung ke depan seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi dia bisa pindah-pindah lensa seperti itu teman-teman dengan resolusi perekaman di 1080p 60 fps. Harusnya sih di 4K 60 fps nya pun juga bisa pindah-pindah lensa karena memang antara yang kamera depan dan juga kamera belakang, handphone yang satu ini bisa merekam di 4K 60 fps ya. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari Samsung Galaxy S10 nya ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Samsung Galaxy S10 yang gue beli dengan harga cuman 1.090.000. Kalau ditanya apakah ini worth it atau enggak, gue sih pribadi ya teman-teman, ini worth it ya. Karena dengan harga yang 1.090.000 lo udah bisa mendapatkan sebuah handphone flagship keluaran tahun 2019, punya fitur Samsung DeX juga, kameranya bisa ngerekam di 4K 60 fps depan dan belakang ya. Sebenarnya fiturnya ini banyak banget, dia punya IP68 juga. Terus layarnya udah curve juga. Terus apalagi dia punya sensor di bagian belakang untuk sensor untuk sensor detak jantung, sensor oksigen dalam darah, bahkan dia bisa ngukur tingkat stres juga. Terus juga dia sudah punya dual stereo speaker, masih ada jack audio 3,5 mm-nya, ada NFC-nya, dual SIM juga, tapi untuk dual SIM-nya dia hybrid ya teman-teman. Jadi lo harus pilih antara SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD. Untuk internal storage-nya sendiri dia ada di 128 GB, jujur untuk dipakai di tahun 2025 ini agak mepet. Dan untuk OS-nya ya teman-teman, gue hampir lupa juga untuk ngasih tahu sama lo OS-nya. Samsung Galaxy S10 ini dia mentoknya ada di OS Android 12 teman-teman dengan One UI 4.1. Ini gue coba gue udah coba untuk upgrade OS, ternyata dia tidak ada dan memang dia mentoknya cuman ada di Android 12. Oke? Kalau ditanya balik lagi, apakah worth it atau enggak? Kalau gue pribadi, gue ngerasa worth it sama handphone yang satu ini. Tapi kalau misalkan buat lo ya, gue jujur nggak tahu, pastiin aja kalau misalkan emang lo nggak ada masalah dengan kondisi minus yang seperti ini, ya monggo silahkan dibeli aja handphonenya. Tapi kalau misalkan emang lo ngerasa kayaknya nggak worth it ya nggak apa-apa juga. Pastiin aja lo beli handphone ya memang sesuai dengan kebutuhan lo dan sesuaikan aja sama budgetnya, nggak harus maksain juga ya teman-teman. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy S10 yang kondisinya minus backdoor renggang dan juga layar yang green line seperti ini ya. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.